Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab yaitu Fiqhut Tarbiyatil Abna. Para pemirsa sekalian, kita sudah membahas terkait dengan seperti membiasakan anak-anak kita dengan istilah-istilah Arab, ya. Jangan sampai istilah-istilah orang-orang non muslim lebih mendominasi istilah-istilah kita, seperti panggilan, misalnya panggilan ayah atau ibu atau umi dan segala macamnya. Demikian juga telah kita bahas bahwasanya hendaklah ketika kita menyebutkan penisbatan diri, kita harus jelas menyebutkan dengan kata bin. Jangan dihilangkan binnya, ya, karena bin ini jelas dia akan menjelaskan status kita dan status ayah kita siapa. Bahkan akan jelaslah di sana apakah si empunya nama itu laki-laki ataukah perempuan. Sebagaimana yang telah kita bahas secara panjang lebar. Berikutnya al-abna wal libas. Al-abna wal libas, ini sudah selesai. Kirahiyatul labsul ghilman adz-dzahab. Dibencinya anak-anak memakai emas. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadani haramun ala dzukuri ummati wa halalun li inasihim. Bahwasanya dua benda ini, kata Rasulullah, yaitu menunjuk pada emas dan sutra, ya, dua benda ini, di mana beliau menunjuk pada emas dan sutra. Beliau mengatakan bahwasanya dua benda ini haram untuk laki-laki umatku dan halal untuk perempuan umatku. Dua benda maksudnya sutra dan emas. Nah, kemudian bagaimana kalau yang memakai itu adalah anak bayi yang belum baligh, yang belum mukallaf, di mana sebagaimana yang kita fahami bahwasanya anak-anak itu belum terbebani hukum, termasuk belum terbebani kewajiban sholat. Hanya saja memang untuk anak-anak tersebut, agar mereka bisa terbiasa melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, ya tentunya hendaklah mereka itu dibiasakan sebelum mereka baligh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, dan pukullah dia ketika dia sudah berusia 10 tahun belum juga salat. Artinya ikhwah, sebelum anak ini baligh, kita upayakan dia sudah terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, sudah terbiasa dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, sehingga ketika dia baligh, maka di sana dia sudah terbiasa melakukan kewajiban tersebut. Tidak lagi sulit
seperti misalnya memakai jilbab, ya. Memang seorang anak perempuan belum ada kewajiban menutup auratnya sebelum dia baligh. Tapi ketika dia baligh, dia wajib untuk menutup auratnya. Hanya saja untuk seorang anak perempuan menutup auratnya itu kan perlu proses, sehingga dia terbiasa menutup auratnya ketika dia sudah baligh. Tidak lagi disuruh-suruh, tapi dia sudah faham sendiri bahwasanya dia harus menutup auratnya di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, sejak dia belum baligh itu sudah dibiasakan dia untuk menutup auratnya. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti dia tak pernah menutup aurat, ketika baligh baru dia menutup aurat. Ini akan sulit bagi mereka untuk menutup auratnya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan anak bayi? Hukum anak bayi memakai emas, anak bayi laki-laki memakai emas dan sutra. Wa dzalika lil waridi an Rasulullah fi nahyi an labsil dzahab. Dibencinya anak kecil laki-laki itu memakai emas dikarenakan adanya larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki memakai emas, seperti yang telah kita bacakan tadi hadisnya, di mana Rasulullah katakan, hadani haramun li dzukuri ummati wa halalun li inasihim. Dua hal ini haram untuk laki-laki umatku dan haram untuk laki-laki umatku dan halal untuk wanita umatku. Demikian ikhwah. Fa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sab', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari 7 hal. Naha an khatamil dhahab, beliau melarang memakai cincin dari emas. Beliau melarang memakai cincin dari emas. Maksudnya ini anak laki-laki, yaitu untuk kaum laki-laki. Wa qali bil kirahiyati, adapun yang aku katakan kirahiyah, dibencinya, li anna tifla ghairu mukallaf. Aku mengatakan ini makruh karena anak kecil itu dia belum terbebani hukum. Artinya kan seharusnya haram. Karena Rasulullah katakan ya sebenarnya haram. Rasulullah menyebutkan kalimat haram. Hadzani haramun lidzukuri ummati. 2 benda ini haram untuk anak laki-laki umatku. Haram untuk kaum laki-laki umatku. Demikian ikhwah. Ya, jadi umatku yang laki-laki ini kan termasuk apakah anak kecil, ya termasuklah di situ laki-laki kecil sampai laki-laki yang dewasa, bahkan laki-laki yang sudah tua renta, termasuk semuanya dalam kalimat haram ini. Makanya beliau mengatakan, aku mengatakan bahwasanya ini makruh dikarenakan dengan alasan, aku nggak mengatakan haram tapi aku katakan makruh dengan alasan apa? Alasan bahwasanya anak kecil itu belum mukallaf, dia belum mukallaf, belum dibebani oleh hukum. Wa inna ma ra'aitul mana'a min adh-dhahabi hatta yashubba ala kirahiyati fayusahilu alaihi itqa'uhu ba'da bulughihi. Dan sungguhnya aku melihat larangan mereka memakai emas. Aku melarang mereka memakai emas, jangan sampai mereka besar dalam memakai emas tersebut sehingga kesulitan bagi dia untuk menjauhkan emas itu setelah dia balik. Sudah terbiasa pakai emas, ya, sudah terbiasa pakai emas. Wa qad qala al-Imam Malik rahimahullah fil Muwatta. Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta itu mengatakan, wa ana aqra'u ayyal bisal ghilman syai'an minadh dhahab. Aku membenci anak-anak laki-laki memakai emas. Li'annahu balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit takhattumidz dhahab.
karena telah sampai kepadaku adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa ana akrahuhu lirrijal, dan aku membencinya jika dipakai oleh kaum laki-laki. Al-kabiru minhum was-shaghir, baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadi di sini Imam Malik rahimahullah mengambil istimbat hukum bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum. Seperti yang hadis yang kita sebutkan tadi, hadzani haramun lidzukuri ummati wa halalun liinathihim. Dua benda ini, maksudnya emas dan perak, haram untuk untuk kaum laki-laki umatku dan halal untuk kaum perempuan umatku. Nah, kata Imam Malik, apalagi Imam Malik juga mengatakan bahwasanya naha Rasul anit takhattumidz dzahab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Di sini beliau mengatakan, mengapa aku membenci laki-laki memakai ini? Ya, dikarenakan Rasulullah menyebutkan secara umum kaum laki-laki. Maka selama seseorang itu masuk dalam kaum laki-laki, maka dia tidak dibolehkan memakai emas, baik anak kecil maupun orang dewasa. Ketika anak kecil dikatakan tidak sampai tidak sampai haram tapi sekedar makruh saja, loh bukankah dia juga termasuk dalam kategori orang yang jenis kelaminnya itu laki-laki. Demikian ikhwah rahimunallah. Jadi intinya bahwasanya ya walaupun anak tersebut laki-laki yang masih kecil, maka janganlah kita pakaikan mereka cincin dari emas, kalung dari emas, gelang dari emas, karena terkadang ikhwah, kalau terkadang ada family atau kerabat-kerabat terdekat, ketika dia melihat anak bayi yang baru lahir, itu biasanya tantenya, pamannya dan lain-lainnya itu memberikan ya sebentuk cincin, ada yang memberikan gelang, ada yang memberikan rantai. Demikian ikhwah, tanpa melihat apakah si bayi itu laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya dipakaikan pada waktu itu. Ya, biasanya langsung dipakaikan, cincinnya dipakaikan di jarinya, gelangnya dipakaikan di tangannya, kemudian kalungnya dipakaikan di lehernya, langsung biasanya dipakaikan. Pemberian itu langsung dipakaikan kepada si bayi. Ya, kalau bayinya itu bayi laki-laki bagaimana? Ya, maka jawabannya tetap tidak dibolehkan karena dia termasuk dalam keumuman larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Lantas, apakah si bayinya berdosa? Ya, si bayinya nggak berdosa karena dia belum mukallaf. Dia belum balik. Jadi yang berdosa yang mana? Yang berdosa yang memakaikannya. Ya, yang berdosa yang memakaikannya. Demikian. Kalau dia tahu itu merupakan suatu hal yang dilarang dalam syariat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di kesimpulannya, jangan pakaikan anak laki-laki walaupun dia masih kecil, jangan pakaikan hal-hal yang sifat terbuat dari emas. Waman mata tu'marul banat bil hijab. Wamin mata tu'marul banatu bil hijab. Sejak kapan anak perempuan itu disuruh untuk memakai hijab? Ya, sebagaimana yang tadi telah kita singgung, pada dasarnya kewajiban itu dimulai sejak si anak itu balik. Sebelum balik maka belum wajib, dengan artian kalau dia belum balik, dia belum membuka auratnya, dia belum menutup auratnya, maka dia tak berdosa. Kalau dia sudah balik, dia membuka auratnya, maka dia berdosa. Jadi berdosa dan tidaknya itu terkait dengan usia balignya. Kemudian, tapi kan ketika anak perempuan itu untuk menutup auratnya ketika dia balik, ini kan perlu membiasakan dahulu sebelum mereka balik. Nah, sekarang sejak kapankah mereka diperintahkan untuk memakai hijab, untuk memakai jilbabnya? Apakah sejak dia langsung ketika dia sudah balik, pas balik, ataukah sebelumnya? Al-qawaidu syar'iyyatu taqtadi anna amral fatati bil hijab yakunu ala idza balagatil mahid. Kaidah syar'i menyebutkan bahwasanya seorang wanita dia diperintahkan untuk memakai hijab
apabila dia sudah haid. Wa hakadha sairul awamir syar'iyyati wal manahi wa takalif. Demikian semuanya terkait dengan perintah-perintah syariat, mengenai larangan-larangan dari syariat, dan semua beban-beban hukum syariat itu semua tergantung dengan baligh dan tidaknya seseorang. Kalau dia sudah haid berarti dia dianggap sudah baligh. Berarti yang wajib harus dia laksanakan, yang haram harus dia tinggalkan. Apa saja kewajiban dia harus dia laksanakan dan dia tunaikan. Walakin tadrij ma'aha qabla bulughiha al-mahid yusahhilu 'alaiha takalif wa yuhawwinu 'alaiha ta'at. Hanya saja memerintahkan mereka untuk tadarruj. Tadarruj itu ya step by step. Artinya dia balik usia berapa? Misalnya kaum wanita itu baliknya di usia 13 tahun. Berarti di usia 7 tahun kita sudah perintahkan mereka untuk memakai hijab, yang mungkin kadang-kadang dibuka dengan dia karena panas, tapi tidak apa-apa, kita sudah membiasakannya di saat dia sudah berusia 7 tahun terus, ya demikian. Sehingga ketika dia masuk usia balik sudah langsung dia terbiasa menutup auratnya, terbiasa memakai hijab. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian wa yuhawwin 'alaiha ta'at, dan akan memudahkan bagi dia untuk taat. Ya seperti yang kita katakan tadi, yaitu sholat. Maka sebelum dia balik dibiasakan dia untuk melaksanakan sholat, sehingga ketika dia sudah balik dia sudah biasa melakukan sholat. Sebelum balik dia sudah dibiasakan berpuasa. Makanya Rubai' binti Muawwidh mengatakan kunna nusawwimu sibyanana kami itu membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Jadi sebelum dia balik, ya dia sudah dibiasakan untuk berpuasa. Ketika dia sudah balik, maka dia sudah terbiasa berpuasa. Demikian juga memakai hijab. Sebelum dia balik, dia sudah biasakan untuk memakai hijab. Ketika dia sudah balik, maka hijab yang dia pakai sudah terbiasa. Dengan demikian dia sudah mudah bagi dia untuk melaksanakan berbagai macam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah balik, sudah sholat, sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa menutup auratnya dan lainnya. Demikian. Itu semua dikarenakan apa? Dibiasakan sebelum dia balik. Idza balagatil mahid fayustahabbu lil walidain tadrijul banat ala tahajjubi wal bu'du 'anil rijali qabla bughuhinna wa yuhawwin 'alaiha at-ta'atu idza balagatil mahid. Dengan demikian, ketika dia sudah haid, ketika dia sudah balik, akan lebih mudah dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Fa yustahabbu lil walidaini tarrijul banat 'ala tahajjubi wal bu'du 'anil rijali. Maka disunnahkan, dianjurkan bagi kedua orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya sedikit demi sedikit, pelan-pelan untuk berhijab dan menjauh dari kaum laki-laki. Artinya jangan dia bergaul dengan kaum laki-laki. Qabla bulughihinnal mahid, sebelum dia masuk usia balik, sebelum dia haid. Amma idza kanatil fatat, adapun kalau dia seorang wanita, seorang pemudi, qabla bulughil mahid, sebelum dia balik, tushtahya li husniha wa jamaliha wa shababiha. Apabila ada seorang gadis, ya, seorang gadis sebelum dia balik, sebelum dia haid, itu sudah terlihat wajahnya yang jelita, wajahnya yang menarik, sudah terlihat bagaimana wajahnya yang cantik jelita. Maka fal fitnatu min waraiha qa'imatun fatuhajjabu qoblal bulughi. Berarti fitnah yang ditimbulkan oleh wajahnya yang cantik jelita tersebut, ya, walaupun dia belum balik, maka dia harus dihijab walaupun sebelum balik. Kenapa? Daf'an lil munkar, untuk menghindari kemungkaran, wa ib'adan lisyarri wal fasad, dan untuk menjauhkan dia dari kejahatan dan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Demikian ikhwah, azza
Jadi kesimpulan di sini bahwasanya seorang perempuan sejak kecil memang harus sudah dibiasakan mereka memakai hijabnya, memakai jilbabnya, sehingga ketika dia sudah besar, langsung ketika dia sudah balik, dia sudah haid, maka dia sudah bisa membiasakan diri memakai hijabnya di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Demikian juga dari kecil dia sudah kita biasakan bergaul dengan hanya perempuan saja, tidak bergaul-gaul dengan kaum laki-laki saja. Sehingga ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa hanya bergaul dengan perempuan dan malu dengan kaum laki-laki. Demikian. Kemudian di sini katakan, tapi kalau si wanita tersebut, si anak perempuan ini masih kecil saja sudah terlihat kecantikannya. Memang beda dengan yang lain. Masih kecil sudah nampak wajahnya yang sangat menawan, ya, padahal dia belum balik. Maka penulis mengatakan untuk anak yang seperti ini sudah sebaiknya dihijab untuk menghindari fitnah walaupun dia belum balik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian al-abna wa ulumud dunya, anak-anak dan ilmu dunia. Wa kadzalika falyakhudhil abna'u haddahum wa nasibahum mimma yanfa'uhum min umur dunya wa ulumiha. Demikian juga hendaklah seorang anak itu, ya, hendaklah anak-anak itu mengambil bahagiannya dari ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, baik ilmu dunia ataupun ilmu-ilmu yang lain. Wa kana yuqawwihimullahu bihi ala aduhim wa ma yuqawwihimullahu bihi ala aduhim, dan apa saja yang dapat menguatkan mereka ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini ikhwah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu ada ceritanya. Ceritanya yaitu ketika Nabi SAW pertama sekali datang ke Madinah, beliau melihat para praktisi kebun kurma, para pekebun kurma, mereka untuk membuat hasil kurma itu bagus, agar panennya banyak, maka mereka melakukan menaburkan bibit jantannya ke bibit betina, ya, sari, ya, putih sarinya ke tempat betinanya. Demikian ikhwah. Jadi dilakukan dengan cara talqih, dilakukan dengan cara langsung, manual. Biasanya kan terjadinya pembuahan, penyatuan antara putih sari dengan putih betinanya itu kan biasanya melalui angin atau melalui hewan lebah misalnya, ya. Tapi ini enggak, mereka lakukan langsung manual dengan tangan mereka langsung, ya. Demikian. Melihat seperti itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pengawinan seperti ini dilihat oleh Rasulullah SAW, ya. Beliau mengatakan sepertinya nggak perlulah itu dilakukan, kata beliau kepada para sahabat yang pekebun kurma. Artinya biarkan saja dia berbuah secara alami, nggak usah tak usah dikawinkan, diambilkan putih jantannya dan ditaburkan di tempat putih betinanya, nggak perlu. Demikian saran Rasulullah SAW. Akhirnya karena Rasulullah yang menyuruh, akhirnya mereka melakukannya ikhwah, ya, karena Rasulullah SAW yang menyuruh, akhirnya itu pun mereka lakukan. Hasilnya panen berikutnya, hasil panen kurma anjlok, karena mereka melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya, gimana dengan hasil panen kalian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hasil panen kami anjlok karena kami melakukan wasiatmu, yaitu membiarkan proses perkawinan korma itu dengan secara alami, natural. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalau begitu kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.
Jadi ikhwah, kalau urusan dunia kita lebih tahu dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang HP misalnya, mana lebih tahu penggunaan HP, kita apa Rasulullah? Ya tentu sekarang ini kita yang lebih tahu. Bahkan Rasulullah pun nggak tahu apa itu HP. Demikian ikhwah, karena memang belum ada pada saat itu, ya, belum ada pada saat itu mikrofon. Ya kita lebih tahu daripada Rasulullah SAW tentang mikrofon. Kamera misalnya, kita lebih tahu tentang kamera ketimbang Rasulullah SAW, karena pada waktu itu juga nggak ada mikrofon, HP, kamera dan lain-lainnya, itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi karena ini adalah masalah dunia, maka silahkan antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Demikian ikhwah rahimani Allah. Itu artinya apa? Artinya anak-anak kita juga sangat memerlukan ilmu-ilmu yang lain untuk menguatkan dunia mereka. Wa kullu ma yahtaju ilaihi an-nasu fi dunyahum lahum ayyata'allamuhu ma damu fi hajatin ilaiha. Seluruh hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia mereka, maka sudah selayaknya mereka mempelajarinya selama memang itu dibutuhkan. Ya, selama itu dibutuhkan. Apa misalnya? Ya ilmu seperti komputer, ilmu manajemen misalnya dan lain-lainnya. Wan nadhir ila kitabillahi ila sunnati wa ila sunnati Rasulullah yara anna usulal mihani qad dzukirat fihima. Mereka yang memperhatikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW akan melihat bahwasanya usul mihan, bahwasanya prinsip dalam bekerja itu disebutkan dalam disebutkan qad dzukirat fihima. Sungguhnya disebutkan hal itu baik dalam Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Seperti ilmu hisab, ilmu hitung-hitung. Qala tabaraka ta'ala wa li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab, agar mereka tahu berapa jumlah tahun dan mereka mengetahui ilmu hitung. Artinya dalam masalah ini, ya, untuk mengetahui berapa jumlah, ya harus pandai menghitung. Orang yang nggak pandai menghitung tidak akan pandai menjumlah, tidak akan bisa dia menghitung untung rugi kalau dia tidak pandai berhitung. Oleh karena itu dia harus belajar berhitung. Dia tidak bisa mengetahui tahun berapa sekarang kalau dia nggak pandai berhitung dan tidak tahu angka. Demikian, makanya dia harus pelajari lita'alamu wa lita'alamu adad sinin, agar mereka mengetahui jumlah tahun wal hisab dan jumlah hitungan. Untuk mengetahui jumlah tahun dan jumlah hitungan harus belajar dan ilmu dunia. Demikian ikhwah. Wa fi sana'atil hadidiyah, dan seperti pandai besi. Yaqulullah azza wa jalla fi sya'ni Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Daud alaihissalam, wa 'allamnahu san'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan Nabi Daud alaihissalam bagaimana cara membuat baju besi untuk melindungi kalian dari peperangan kalian. Fahal antum syakirun, tidakkah kalian bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa 'allamnahu san'ata labus. Allah mengajarkan dia bagaimana cara membuat baju perang. Al-Anbiya ayat 80. Kemudian dalam surah Saba ayat 11 Allah mengatakan ani'mas sabighati wa qaddir fis sardi wa a'malu shalihah. Hendaklah dia membuat baju besi, wa qaddir fis sardi, dan hendaklah dia mengukur anyamannya, wa amalu sholihah, dan beramallah amalan yang soleh. Wa fi ta'allumil lughatil arabiyyah faqad amara Allah bitadabburil Qur'an, wa qala ta'ala, demikian juga dengan mempelajari Al-Qur'an, dengan mempelajari bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Demikian. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kita tidak akan bisa melakukan tadabbur Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungkan, tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an? Ya kalau seandainya dia tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana mungkin dia bisa mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'an? Wal Qur'anu qad nazala bilisanin arabiyyin mubin.
Dan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Demikian ikhwah. Artinya ya belajar bahasa Arab ini juga satu hal yang penting bagi seorang muslim agar dia bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang masih sudah banyak terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang buku aslinya bahasa Arab, tapi ketahuilah ikhwah, yang belum diterjemahkan itu jauh lebih banyak. Demikian ikhwah. Wa fi ta'allumil lughatil ukhra wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaid bin al-Sabit ay yata'allama as-Siryaniyah. Fata'allamuha Zaidun fi 15 yauman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Siryaniyah. Lantas dia pun mempelajarinya, maka Zaid pun mempelajarinya dan beliau pun menguasainya ya setelah 15 hari. Jadi dia mempelajari bahasa Siryaniyah itu hanya 15 hari. Luar biasa. Demikianlah Zaid bin Sabit. Kemudian wa fi majalit tib, demikian juga dalam masalah kedokteran. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu dawaan ghairu da'in wahidin al-haramu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berobatlah, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun, ya, kecuali satu penyakit yaitu pikun. Pikun tidak ada obatnya. Nah, di sini Rasulullah katakan berobatlah. Kalau kita nggak belajar, dari mana kita bisa mengobati seseorang? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga al-hijamah, yaitu berbekam. Kanat ala ahdi Nabi sallam. Bahwasanya bekam ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-hajjamuna qad ihtajama Nabi sallam. Demikian juga para ahli-ahli bekam juga pernah membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya ikhwah, bekam itu juga ilmu dunia, ya. Dan untuk mendapatkan ilmu dunia memang harus dipelajari. Demikian juga al-handasa wal bina kadzalik. Demikian juga ilmu teknologi, ilmu sipil, cara membangun dan lain-lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya'maluna lahu ma yasha', yaitu setan-setan itu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Mim maharib, yaitu untuk membuat gedung-gedung yang tinggi. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman gedung-gedung yang tinggi itu sudah ada, dan yang membangunnya adalah setan-setan. Karena setan ini di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wat tamathil, dan membuat patung-patung. Ya pada zaman zaman Sulaiman alaihissalam boleh buat patung, ya, masih membolehkan buat patung. Zaman Nabi Nuh dibolehkan buat patung. Demikian, walaupun akhirnya patung itu disembah oleh kaumnya, tapi dalam syariat mereka awalnya memang dibolehkan untuk membuat patung. Demikian ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsiran wa qalu la tadharunna wal alihatahum la tadharunna wadda wala suwa' wal yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, kata kaum Nabi Nuh, ya, kepada yang lain. Jangan kalian tinggalkan tuhan kalian. Wala tadharunna waddan, suwa', yaghuth, ya'uq wa nasra. Ada 5. Ya, inilah Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak ingin meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang 5 ini, kemudian beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tentunya ini suatu hal yang jelas kelirunya. Demikian ikhwah. Kemudian dari mana asal usul 5 berhala ini? Awalnya mereka adalah orang-orang yang soleh, kemudian meninggal, setan membisikkan, kalian buatkan saja patungnya, ya, supaya tetap memberikan semangat dalam beribadah, karena mereka adalah orang-orang soleh. Namun kata Ibnu Abbas, falamma tala alaihimul amad nasiyal ilm. Namun ketika sudah mulai tala alaihimul amad, ketika sudah tahun berganti tahun, nasiyal ilm fayu'bad, maka dilupakan ilmu. Tujuan pertama dibuatkan patung,
dilupakan dan akhirnya disembah oleh generasi-generasi setelahnya. Demikian ikhwah. Demikian juga pada zaman Nabi Sulaiman boleh buat patung. Ani'mal sabighati wa ani'mas ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil. Setan-setan itu bekerja sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Mereka membuat gedung-gedung yang tinggi, mereka juga membuat patung-patung, wajifanin dan piring-piring kal jawab, piring-piring yang besarnya sebesar kolam renang, ya, wa qudur rasiyat dan periuk-periuk yang sudah standby di atas tungkunya, artinya terus dimasak, masak terus. Demikian ikhwah. Dan ini semua kan perlu keahlian. Perlu keahlian membuat gedung tinggi. Ini kalau nggak ada keahlian bagaimana mungkin dia bisa terwujud gedung-gedung tinggi tersebut. Demikian juga patung-patung. Kalau bagaimana caranya membuat patung-patung kalau dia nggak punya keahlian? Dan itu keahlian didapati dalam ilmu dunia. Demikian juga buat piring yang sebesar kolam renang. Ya. Demikian juga buat periuk, ya, periuk yang senantiasa ada di tungku. Siap sedia melayani, ya, untuk melayani tamu misalnya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam punya tungku, punya periuk besar yang standby untuk memasak makanan untuk semua para tamu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga kadzalikal ghaus fil bihar, demikian juga ilmu menyelam di dalam lautan. Qala ta'ala wa minas sayatin yawman yaghuthuna lahu. Di antara setan-setan itu ada yang sengaja, ada yang bisa menyelam, ya, untuk kepentingan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, menyelam mungkin disuruh cari apa oleh Nabi Sulaiman. Jadi ada setan-setan itu, jin-jin itu yang memang bisa menyelam, ya, bisa menyelam. Al-Anbiya ayat 82. Wa qala subhanahu yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Keluar dari dua lautan tersebut batu-batu lu'lu wal marjan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga fakhar, ya, yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, keluar dari dua lautan itu batu lu'lu dan marjan. Ini kan bukan berarti batunya keluar sendiri ngapung, ya, bukanlah artinya yaitu batunya ngapung sendiri, enggak, tapi manusianya pandai menyelam, kemudian dia mengambil batu-batu berharga tersebut. Demikian yang dimaksud ikhwah, ya. Kemudian wa kadzalikal fawakhir, demikian juga tembikar-tembikar, kendi-kendi. Qala ta'ala khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tanah yang kering, kal fakhar, seperti tanah liat. Demikian. Jadi ketika kita melihat ada kendi, itu kan dari tanah liat dan kendinya sudah kering, sudah keras. Begitulah manusia. Berarti di sini manusia harus memiliki, kalau dia ingin kendi, dia harus memiliki ahlian bagaimana cara membuat kendi tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu wa'alaikum. Demikian juga najjar, yaitu mereka yang tukang kayu. Kana Zakaria najjaron. Rasulullah katakan Nabi Zakaria dahulu adalah seorang tukang kayu. Ya, tukang kayu ini kan harus belajar baru dapat dia ilmu tukang kayunya. Kalau enggak bisa dapat. Demikian ikhwah. Wa amarallahu Nuhan faqalahu wasna'il fulka bi a'yuna wa hina. Hud ayat 37. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nuh dan berkata, buatkanlah kapal bi a'yunina, dengan di bawah bimbingan kami, wa wahyina, dan wahyu kami. Demikian. Jadi kalau nggak ada ilmunya, bagaimana mereka cara Nabi Nuh membuat kapalnya untuk yang menyelamatkan kaum muslimin. Demikian ikhwah. Wa yadkhul fi dzalika tirsanatul bahriyah. Ya. Termasuklah dalamnya yaitu tirsanatul bahriyah, yaitu sampan-sampan yang ada di lautan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita. Intinya bahwasanya ajarkan juga anak-anak kita itu ilmu-ilmu umum yang perlu ya, kita bekali mereka ilmu umum yang mereka gunakan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Ajarkan mereka keahlian. Kita bisa melihat kemana nih bakat anak kita misalnya, atau dia suka apa.
Kalau dia suka mungkin perbengkelan, maka ajarkan dia bagaimana berbengkel, ya. Bawa dia ke tempat, mungkin ada kenalan kita sebagai seorang yang pintar memperbaiki sepeda motor, ya datangkan dia, dan kemudian dialah yang bantu-bantu sekaligus belajar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dia mau apa? Dia mau jadi seorang yang IT misalnya, maka ya ajarkan dia, masukkan dia ke sekolah bagian IT. Demikian ikhwah. Itu nanti yang menjadi bekal untuk mempertahankan kehidupan dunianya. Dan itu semua ikhwah ya memang harus dipelajari untuk bekal anak-anak kita. Demikian ikhwah rahimanallah. Saya kira itu saja kajian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi nomor yang sudah tertera. Menghubungi nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan tersebut melalui via WhatsApp, atau langsung juga boleh, yaitu ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya memiliki anak hasil zina berjenis kelamin laki-laki. Setelah saya belajar agama, saya tahu anak ini dinisbatkan kepada saya ibunya. Apakah hak anak ini sama seperti haknya anak yang dinisbatkan kepada ayahnya? Misalnya dapat hak nafkah, hak wali, hak waris dari saya. Dan ketika kelak dia menikah, dia wajib memakai bin ibunya. Apakah itu termasuk membuka aib nantinya? Saya sudah bercerai dengan ayahnya, dan ketika nanti saya menikah lagi, nanti suami saya jadi tahu aib masa lalu saya. Semoga Allah mengampuni segala dosa saya, karena sehingga detik ini pun dosa-dosa itu selalu teringat. Mohon penjelasannya Ustadz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Anak yang lahir di luar nikah, ya, dia tidak punya hak apapun terhadap ayah biologisnya. Tapi dia punya hak yang sama terhadap ibunya seperti anak-anak kandung yang lainnya. Jadi permasalahan hak itu yang tidak ada dari ayahnya saja, tapi dari ibunya sama dengan anak-anak yang lain. Misalnya dari ayah kandung yang anak pertama misalnya lahir karena luar nikah. Setelah itu mereka menikah, jadi adiknya nomor 2, 3, 4 dan seterusnya itu jelas anak halal. Maka adiknya yang 2, 3 dan 4 ini dia punya hak dari ayahnya. Dia berhak, mereka punya hak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Ayahnya ini juga bisa menikahkan dia jadi wali. Demikian ikhwah. Kalau ayahnya meninggal, mereka berhak mendapatkan warisan. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi anak pertama enggak. Itu terkait dengan ayah. Ya. Tapi kalau terkait dengan ibu, semua yang menjadi hak anak kedua, ketiga, keempat, maka hak anak pertama sama. Karena dia lahir dari rahim ibunya. Demikian. Apakah harus dibuat bin ibunya? Saya kira nggak harus dibuatkan bin. Sebutkan aja namanya. Ya. Sebutkan saja namanya. Karena kan tidak wajib menyebutkan binnya. Yang penting kan sudah tahu anaknya yang mana, ini anaknya. Dan nikahnya sudah sah, insya Allah. Kalau disebutkan misalnya aku nikahkan, misalnya wali hakim mengatakan aku nikahkan siapa nih, misalnya anaknya namanya Zainab, misalnya Zainab, saya sebagai wali hakim menikahkan Zainab dengan fulan, diterima nikahnya misalnya, ya selesai, sah insya Allah, walaupun tanpa menyebutkan bin-binnya, kan orangnya sudah jelas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya enggak usah sebutkan binnya. Kalaupun sebutkan bin, ada cara yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan sebutkanlah dengan cara bin Abdullah. Bin Abdullah. Anaknya hamba Allah. Kan betul anak hamba Allah. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kalau tidak ingin terbuka aibnya, ya sudah sebutkan saja namanya, dan tinggal ada nego lah dengan pak penghulunya yang menikahkan, pak kuanya, bahwasanya katakan ini adalah anak
luar nikah begitu. Jadi nggak perlu disebutkan binnya, sebutkan aja namanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ya. Sehingga nanti tidak sampai membuka aib. Demikian. Ya, kalau orang bertanya kenapa nggak dinikahkan anak ayahnya? Kenapa nggak begini? Itulah resiko. Ya, itulah resiko perzinahan. Jadi bukan berarti nggak ada resiko. Ya, tetap ada resiko. Ya kalau si anak bertanya, Umi, Ma, kenapa saya nggak dinikahkan oleh ayah? Jelaskan. Mau bilang bagaimana lagi? Jelaskan. Bahwasanya dia adalah anak haram, anak di luar nikah. Berarti sedihlah dia nanti. Ya, itu resiko. Makanya kalau mau berzina itu pikir-pikir dulu. Ya. Kalau mau berzina pikir-pikir dulu. Pikirkan anak, bagaimana kalau sekarang dia hamil, kemudian bagaimana kondisi dia nanti ketika mau menikah. Pikirkan itu. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu lantas mengikuti nafsu sesaat. Resikonya ke belakang itu besar, ikhwah. Itulah makanya syariat itu melarang berbuat zina. Demikian. Ya. Itulah salah satu resikonya. Ya jelaskan mau nggak mau. Kalau bisa dijelaskannya itu sebelum hari pernikahannya. Sebulan sebelumnya atau setahun sebelumnya jelaskan bahwasanya dia itu adalah anak luar nikah sehingga ayahnya tidak bisa menikahkannya. Kalau ayah yang menikahkannya tidak halal, nggak sah. Itu resikonya. Ya sedihlah dia, Ustaz, mau bagaimana lagi? Ya, minta maaflah dengan anak tersebut sebagai seorang ibu karena telah keliru ya mengikuti hawa nafsu ketika masih muda. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya kalau terpaksa harus ketahuan aibnya ya mau bilang apa lagi? Itulah ikhwah azinallah wa iyyakum. Baik ikhwah, enggak ada pertanyaan lain. Ya. Itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.